Hobi merupakan salah satu faktor yang bisa membuat pengembangan bisnis menjadi lebih menyenangkan untuk dilakukan. Saat ini budidaya ikan cupang merupakan salah satu hobi yang cukup banyak peminatnya. Budidaya ikan cupang sendiri dinilai jadi salah satu aktivitas yang menyenangkan, yang terkadang mampu menghadirkan ketenangan di tengah rasa penat kita akibat aktivitas keseharian. Tapi ada juga yang melihat potensi bisnis yang menggiurkan dari hobi tersebut dan mulai melakukan budidaya ikan hias ini dengan serius. Mungkin bagi orang awam kebanyakan yang gak pernah memelihara ikan hias, mendengar kalimat merawat atau budidaya ikan cupang itu kesannya sebagai sebuah aktivitas yang kurang menarik. Padahal jika dilihat dari sudut pandang sebagai orang yang memiliki hobi tersebut, Anda bisa menemukan peluang bisnis yang menjanjikan. Menjanjikan karena permintaan yang tinggi, baik untuk keperluan hobi maupun kompetisi. Baik pemirsa, narasumber di episode kali ini adalah Agus Badok, seorang pelaku bisnis budidaya cupang yang sudah lama menggeluti aktivitas menyenangkan sekaligus menguntungkan ini. Kita simak yuk perjalanan Agus Badok dalam merintis usaha budidaya ikan cupang. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Kalau ikan cupang itu menurut saya eksotis ya, lebih pemeliharaannya lebih enak. Misalkan pH air turun pun dia tidak terlalu kena banget. Cuma kalau kayak koki atau yang lain mungkin lebih rentan penyakit. Kalau kayak jenis halmoon itu ekornya lebar. Ibarat kayak wanita dia itu lebih anggun. Jenisnya macam-macam. Macam-macam. Kalau plakat dia ekor pendek, lebih gesit, juga ada keindahan tersendiri. Apalagi yang jenis krontel atau ikan cupang serit, itu asli produk Indonesia. Yang serit. Okay. Itu lebih eksotis lagi karena dia kayak bukan membran, cuma kayak bulu-bulu gitu. Kalau budidaya cupang itu sebenarnya saya dulu masih SD itu kan sekedar hobi ya. Cuma semakin kesini, semakin dewasa, ikan cupang itu kok lebih indah. Lebih indahnya karena gini, waktu tahun 1987-an mungkin masih ada jenisnya ikan bangkok. Itu cuma cupang aduan. Terus kesini tahun 1999 sampai tahun 2000 mulailah tercipta ikan-ikan kayak serit terutama, terus ikan plakat, ikan halmoon. Nah itu ada keindahan sendiri daripada ikan aduan. Yang bangkok tadi. Oke, artinya memang dari kecil udah suka ikan cupang ya? Udah. Terus kalau kecil kan cuma beli, terus kita adu, terus semakin kesini kita coba ternak. Cuma itu dulu cupang aduan. Bisnis budidaya ikan cupang memang gak ada matinya. Dari dulu hingga sekarang masih aja banyak peminatnya. Bahkan mungkin semakin banyak ya, baik pembudidayanya maupun permintaan pasarnya. Dan peluang ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Agus Badok. Bisnis ternak ikan cupang sendiri diakui Agus berawal dari hobinya memelihara cupang hias sejak ia kecil. Dari sekedar hobi, perlahan tapi pasti dia mulai serius terjun ke dunia budidaya ikan cupang karena prospeknya yang sangat menjanjikan. Berawal dari membeli beberapa indukan cupang, kini Agus sudah memiliki ratusan bahkan ribuan ekor ikan cupang hias berbagai jenis. Budidaya ikan cupang sendiri memang bisa dibilang relatif lebih mudah dibanding ikan hias lain
seperti koki maupun koi. Dalam perawatan hariannya juga nggak ada trik-trik khusus. Nah, seperti diketahui, ikan cupang itu kan dikenal karena kecantikan warna dan siripnya. Selain itu, ikan cupang dikenal karena keahliannya sebagai ikan petarung hingga penggunaannya sebagai ikan pembasmi jentik nyamuk. Beberapa manfaat itu membuat permintaan ikan berbadan mungil ini nggak pernah sepi peminat. Kira-kira tahun keluarnya ikan cupang serit atau krontel di Pekalongan itu tahun 1999. Pertama 99 itu pertama kali ada kontes ikan cupang itu di Matahari. Dan ikut pasti? Belum ikut. Nah, kita cuma baru mulai penjajakan sama beli induan. Tetap kita lahan tetap utama ya. Kalau kita beli induan belum ada lahan kan eman-eman. Terus kita siapkan lahan, beli induan, terus kita breed, kita terus jadi ya udah. Mulai dari situ kita ke sini mulai ada peningkatan. Sebenarnya sih kita kalau misalkan tidak ada lahan yang gede, kalau cupang itu sebenarnya enak sih. Tidak ada lahan gede, kita di tritisan, taruh tritis, itu bisa. Kita pakai ember yang buat cuci baju atau apa itu bisa, terus botol kulkas bekas, terus styrofoam itu bisa. Kita tidak mematok kita harus pakai akuarium atau kolam permanen gede gitu, enggak mematok harus kayak gitu. Oke, berarti awalnya harus misalnya nggak ada lahan yang memadai di tritisan rumah bisa. Sebenarnya kita melihat dari kayak Nyuwun Sewu, kita banding ke sama Jakarta, itu mereka di Selipi itu satu RT itu semua full ternak cupang, itu di tritisan, Mbak. Oke, RT cupang gitu ya. Kampung cupang. Kampung cupang. Oke. Sebenarnya nomor satu itu keinginan, terus ketelatenan. Masalahnya kalau cupang itu kita kalau nggak bisa, kita bisa belajar ke komunitas atau peternak-peternak yang udah mahir gitu loh. Oke, ketelatenan dan penelitian dan pengetahuan basic ya. Karena dalam perjalanannya nanti pasti akan sangat memahami tentang ikan cupang dan bagaimana menernakkan mereka. Awal merintis usaha ternak ikan cupang, Agus mengaku mengalami beberapa kendala dan kesulitan. Di antaranya soal faktor cuaca, kualitas air, dan juga pakan yang sangat mempengaruhi siklus hidup ikan cupang. Faktor cuaca seperti yang kita tahu itu memiliki dampak yang signifikan dalam budidaya ikan cupang, terutama karena ikan ini itu membutuhkan kondisi lingkungan yang stabil. Nah, untuk itu sebagai solusinya Agus meletakkan wadah pemeliharaan di tempat teduh atau menambahkan pendingin air alami seperti tanaman air saat cuaca terlalu panas. Dan cara ini cukup berhasil. Sementara untuk kendala di kualitas air, Agus rutin melakukan pergantian air untuk menjaga kebersihan tanpa mengganggu stabilitas ekosistem. Untuk permasalahan pakan sendiri, solusi yang diterapkan adalah dengan memilih pakan bervariasi dan berkualitas tinggi. Karena dengan menjaga kualitas, variasi, dan frekuensi pakan, ikan cupang akan lebih sehat, tumbuh dengan baik, serta memiliki warna yang cerah dan daya tahan tubuh yang kuat. Untuk ikan yang berkualitas, kita pertama-tama kali kita harus bisa memilih dan memilih induan dari male atau female-nya.
Kalau yang utama itu sebenarnya female. Karena female itu kayak di batik itu sebenarnya kayak pelanggan. Nah, bener, emang gitu. Kita cari bukan di tempatku aja, mungkin di tempat komunitas, di tempat teman-teman, female itu emang yang utama. Kalau menurut saya, ciri-cirinya, kalau pertama, enggak female, enggak male. Kita utama pada sirip, kayak sirip bawah anal. Kita yo harus pilih yang ruasnya pas. Terus di ekor yo harus jangan yang padang lipet atau nanti nekuk. Terus di dorsal atau sirip atas juga harus yang benar-benar perfect lah antara anal, dorsal, sama ekor. Kalau ciri fisik tadi sudah ya. Kalau untuk masalah kesehatan, kalau menurut saya kita udah cari male dan female, kita taruh di botol atau di akuarium soliter. Kita sebelum ternak 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya kita kasih makan yang benar. Kita kasih jentik-jentik yang benar, kalau bisa 1 hari siang sama sore kita kasih, nanti 2 hari atau 3 hari kita ganti air. Nanti kalau sudah waktunya, kalau emang udah kelihatan di perut female udah matang gonat gitu, kita coba ternak gitu. Kalau untuk yang kita berarti kembali ke ternak tadi ya, kalau kita udah ternak, kita ternak nelor terus 2-3 hari kita itu telur udah netes, itu nanti untuk 7 hari atau 5 hari itu kita kasih makan kutir atau kutu air. Umur berapa? 7 hari? 5 hari atau 7 hari ya kita kutu air. Cuma nanti kalau udah umur kisaran 1 bulan kita udah dicampur sama ayaan jentik-jentik, yang jentik-jentik tapi yang masih halus. Nah, nanti kalau udah 1,5 bulan atau sampai 2 bulan baru kita kasih jentik-jentik. Sampai yang dewasa itu jentik? Jentik semua. Alhamdulillah kalau dari 0 sampai 1,5 bulan saya yang ngurus. Cuma kalau yang udah di botolan kayak gini terus di akuarium soliter, kalau enggak yang kayak gini mungkin kita tetap minta bantuan istri. Jadi bareng ya? Karena untuk sementara kita belum bisa biayai pekerja, jadi kita sementara kerja sama saya sama istri. Dari hasil budidaya ikan cupang, banyak muncul varian warna dan jenis baru yang lahir di penangkaran. Agus juga nggak pernah pelit ilmu akan cara budidaya, lalu perawatan, dan juga pelajaran jenis-jenis cupang. Ia menyarankan bagi pemula yang ingin memelihara cupang untuk tidak malas mengatur dan juga memperhatikan kualitas air serta pakan. Agus mengatakan namanya juga hewan hidup ya, pasti ada penyakitnya dong, tapi semua ada obat dan solusinya. Nah, penyakit yang sering menimpa ikan cupang salah satunya adalah white spot atau jamur. Jadi jika ada cupang yang terkena white spot, ikan harus dikarantina, diberikan obat khusus white spot atau dengan menambahkan garam dan juga air rendaman daun ketapang yang sudah layu dan rajin menjemur di bawah terik matahari. Dengan begitu, ikan yang mengalami white spot bisa pulih kembali. Emang kayak gitu, dia sistemnya kan kayak gitu. Jadi kalau yang masih di akuarium bareng-bareng itu kan berarti kita belum dipisahin antara jantan dan betina. Oh, itu dipisah jantan dan betina. Yang kita pisah itu utamanya yang jantan, karena kalau jantan belum dipisah nanti dia ekor-ekor sobek dikit atau apa udah afkir. Sudah afkir, harga turun. Jadi kita paling jualnya harga ikan reject, berarti kisaran dari 1.000 atau 1.500 sampai 3.000 per ekor. Jadi itu harus benar-benar diperhatiin banget, karena setahu atau saya pernah baca
ikan cupang ini agresif banget ya Pak? Iya emang. Jadi kita umur 1,5 bulan atau sampai 2 bulan kita harus pisah yang jantan satu-satu di botol aqua kayak gini. Lah baru nanti kalau kita emang mau nyorter yang buat kontes, yang pom-pomnya bagus, kita baru taruh ke akuarium soliter, akuarium kecil tadi. Yang banyak dicari orang itu sebenarnya di Pekalongan untuk sementara ini itu jenis half moon. Half moon. Kalau plakat ada cuma enggak banyak. Serit ya ada, cuma dia punya pasar sendiri juga sih. Cuma yang banyak sekarang itu para kolektor, penghobi, terus para pemain kontes cari yang half moon. Half moon masing-masing kualitas. Kalau yang kualitas biasa mungkin kita bisa satu pasang 50.000 sampai 100. Cuma kalau yang memang pom-pom bagus gitu kita antara 300 nyampe 500-an untuk sementara. Untuk sementara. Mungkin nanti bisa itu lagi, bisa naik lagi. Kalau usia itu berpengaruh juga? Usia berpengaruh juga. Untuk kita ternak paling enggak usia minim 4 bulan, tapi lebih bagus 6 bulan. Oh, kalau usia udah 6 bulan itu berarti udah mateng ya? Udah mateng. Dan harganya pasti lebih tinggi? Kalau masalah harga kan kita tadi udah bilang, untuk masalah harga tergantung kualitas ikan. Untuk yang paling susah itu sebenarnya kita pemasaran ya. Pemasaran. Kita karena pemasaran sekarang semakin banyak peternak, semakin banyak apa. Itu paling enggak kita harus pinter-pinter. Manajemen pemasarannya harus bisa. Kalau kita nyuwun sewu, kadang offline, kadang online. Kalau offline biasanya kebanyakan dari kota kita sendiri. Kadang ya ada juga dari kota Semarang, ada Purwokerto juga ada. Kita sembari offline juga online. Online kan kita menyeluruh. Kadang kita bisa kirim ke Pontianak, Makassar, terus kota-kota lain. Sebenarnya kalau masalah pengiriman ikan cupang itu lebih enak daripada ikan-ikan yang lain. Taruh kalau ikan koki kita harus kasih oksigen yang itu. Kalau ini paling oksigen biasa, kita taruh plastik, kita kasih oksigen biasa lah. Misalkan air segini, air 3/4 itu nih angin 1/4 ya udah bungkus kirim aman. Kita paling jauh pernah ke luar negeri, Norwegia atau apa pernah, sekali pernah. Terus kalau orang-orang Pekalongan yang ke luar negeri itu banyak sebenarnya. Kita lewat transceiver Bapak Joti Atmajaya, Jakarta. Baru tahun kemarin tok sih. Itu baru pertama? Baru pertama, terus yang kedua Malaysia pernah sekali, terus yang lainnya Malaysia kita enggak jadi karena harga kurang cocok. Kalau luar negeri mungkin bisa, karena luar negeri itu terutama yang di sana itu masalah warna. Oh, ada permintaan khusus? Permintaan warna, terus yang kedua biasanya yang sering ke sana itu kebanyakan ikan sete atau ikan serit itu tadi. Oke, jenis serit ya. Mungkin half moon bisa, plakat bisa, cuma warna-warna tertentu, warna unik gitu. Kalau enggak sirip-siripnya unik juga. Kayak half moon kan sebenarnya ada yang half moon biasa kayak gitu ya. Ada lagi yang half moon ngeros. Ngeros itu rose style. Jadi ekornya itu kayak kembang kol gitu. Artinya kendalanya di situ ya, kalau ada permintaan dari luar
kita tidak punya barang gitu. Tidak mesti sih, kita tergantung kualitas ikan kita. Kalau kita ternak pas, kita ketiban rezeki, ikan bagus semua, ya kita bisa kirim banyak. Cuma kadang kita ternak jadi female semua, pernah. Nah, female semua, mereka permintaan kan male, kita tidak bisa jual udah. Sampai sekarang saya sama teman-teman belum tahu banget itu masalah itu. Yang jelas indikasi pernah itu pH air mendukung juga. Misalkan keasaman katanya bisa bikin anakan bisa jadi female semua. Kalau dulu kan pemain kan masih dikit ya. Jadi kita, aku punya teman di Bandung, kuliah di Unpad, terus pas kesini pulang, dia udah bisa terus ngajarin aku bisa terus yang lain, kalau ada kontes apa kesini minta dirapiin dirapiin ikannya. Kalau sekarang? Kalau sekarang menerima? Saya udah enggak, karena mungkin yang muda-muda sekarang lebih lebih pandai, juga lebih matanya mungkin lebih tajam ya. Kayak sekarang kita udah tua, kalah di mata juga. Karena ikan cupang kecil ya, jadi paling nggak butuh perhatian yang masih awas untuk meng-grooming mereka supaya. Kalau komunitas Pekalongan kan banyak itu yang bisa nyalon, kayak Mas Hadi Ahmad, Pasir Sari, terus Mas Sumeng daerah Medan, terus Arif Kurniawan Panjang itu spesialis ikan serit. Dalam memulai bisnis budidaya cupang, peralatan atau sarana yang dibutuhkan harus benar-benar diperhatikan, seperti bak, kolam, atau akuarium sebagai tempat pembesaran dan juga pemijahan. Lalu filter air untuk menjaga kebersihan air, terutama jika jumlah ikannya banyak ya. Siapin juga wadah pemisah untuk memisahkan induk jantan dan betina sebelum pemijahan. Setelah semuanya lengkap, baru disiapkan indukan baik jantan maupun betina yang sudah siap dikawinkan. Dalam kesempatan tersebut, saya dikasih tahu nih sama Agus tentang perbedaan antara cupang jantan dan betina. Kalau katanya yang jantan itu biasanya memiliki postur badan yang ramping, panjang, dan memiliki gerakan yang lincah. Sementara kalau cupang yang betina memiliki postur badan yang lebih bulat dan gerakannya juga lebih lamban. Di ternak cupang miliknya, Agus biasa mengawinkan berbagai jenis cupang untuk menghasilkan kualitas cupang yang bagus. Mungkin enggak Mbak, kita cuma kita pasaran, lihat pasar-pasar kayak sini atau pasar domestik itu, kalau memang permintaan mereka masih bisa kita pasok dengan ikan-ikan kayak gini, kita enggak mungkin itu. Juga waktunya Mbak, kita kalau ingin varietas baru itu enggak setahun 2 tahun sih. Lama banget, jadi kita kayak orang lari itu udah ketinggalan. Iya. Itu udah bertahun-tahun. Karena kita yang penting kita jual, kita dapat untung gitu. Jadi kalau kita mikir yang kayak gitu, udah kita nggak bakalan. Keinginan saya itu sebenarnya ya gimana cupang Pekalongan bisa kayak dulu lagi, bisa menggebrak terutama Indonesia lah ya. Kalau untuk luar negeri, komunitas kita mungkin sih udah nyampe, yang di sana itu udah nyampe. Cuma yang penting cupang biar bisa lebih maju lagi naik gitu. Lagi ya, kayak dulu. Kalau ingin beli ikan saya, monggo silahkan. Kalau datang ke rumah bisa langsung datang aja ke Jalan Kalimantan Gang Arjuna Blok Abimanyu. Kalau enggak bisa lewat Facebook
akun Agus Baduk. Mungkin bisa juga lewat WA, nanti di Facebook juga ada nomor WA saya. Terus mungkin lewat IG ada Agus Baduk juga, lewat Telegram bisa juga Agus Baduk. Walaupun berawal dari hobi, namun dalam membudidaya ikan cupang sangat dibutuhkan keseriusan. Karena ikan ini membutuhkan perawatan khusus agar dapat tumbuh dengan baik, sehat, dan memiliki nilai jual tinggi. Tapi ya namanya bisnis tetap bisnis, terkadang naik, terkadang turun, tergantung pada beberapa faktor. Seperti tren pasar dan juga popularitas ikan cupang. Lalu kualitas dan keunikan ikan, ini masuk juga ke dalam faktor tersebut. Lalu musim pemijahan, kondisi ekonomi, persaingan pasar, dan lain sebagainya. Bagi Agus sendiri, untuk menjaga stabilitas harga, ia akan selalu fokus pada inovasi, menjaga kualitas, dan memperluas pasar. Yang jelas, bagaimanapun kondisinya, Agus akan tetap konsisten di bisnis ini. Demikian pemirsa, pelajaran kita hari ini semoga bermanfaat ya untuk Anda yang mungkin tertarik ingin juga terjun di bisnis yang sama seperti Agus Baduk, budidaya cupang. Semoga bermanfaat. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.